Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Syafrin Zuri. Saya lulusan dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Malang, angkatan 2023. Selama berkuliah, saya aktif mengikuti organisasi internal kampus, serta saya juga memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun di bidang pemasaran digital, dengan fokus pada manajemen kampanye, media sosial, dan juga analisis data. Saya memiliki kemampuan analisis yang baik, serta saya mampu mengidentifikasi tren dari data dan juga menggunakan informasi tersebut untuk membuat strategi pemasaran yang efektif. Serta saya mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Dengan kemampuan tersebut, saya pernah mengisi beberapa acara sebagai MC maupun moderator. Pada posisi konten kreator ini tentunya membutuhkan skill komunikasi yang baik untuk dapat mencapai target tertentu. Saya terkadang terlalu perfeksionis yang dapat membuat saya memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas saya. Namun, saya sedang belajar untuk lebih efisien dalam mengerjakan tugas saya dan juga mempercayai hasil kerja saya sendiri. Alasan saya melamar kerja di perusahaan ini tentunya karena perusahaan ini mempunyai reputasi yang bagus. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah penghargaan yang telah diraih. Salah satunya adalah penghargaan perusahaan dengan tata kelola terbaik. Saya tertarik dengan posisi ini karena perusahaan Anda dikenal sebagai pemimpin di industri ini. Saya terkesan dengan proyek-proyek inovatif yang telah Anda lakukan, serta saya mempunyai soft skill dan juga hard skill yang sesuai dengan kebutuhan posisi ini. Selain itu juga, saya aktif mengikuti organisasi internal kampus pada divisi acara, humas, dan juga tim marketing. Selain itu juga, saya pernah mengerjakan beberapa proyek acara untuk kebutuhan organisasi. Dengan skill dan juga pengalaman yang saya miliki, saya percaya bahwa saya dalam pemasaran digital ini dapat memberikan kontribusi yang positif. Saya tahu bahwa perusahaan ini adalah pemimpin dalam industri teknologi dengan fokus pada inovasi produk dan juga kepuasan pelanggan. Saya juga mengikuti perkembangan terbaru tentang produk terbaru perusahaan ini yang mendapatkan banyak perhatian di media. Saya memiliki pengalaman bekerja di posisi digital marketing selama kurang lebih 2 tahun sebelum saya berhasil meningkatkan persentase penjualan online sebanyak 70%. Apabila saya diterima di perusahaan ini, saya akan memberikan kontribusi saya dalam menciptakan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan di perusahaan ini dengan skill dan juga pengalaman yang saya miliki. Saya ingin mencari peluang baru yang lebih sesuai dengan tujuan karir jangka panjang saya. Saya ingin berkembang di lingkungan yang menantang dan juga mendukung inovasi saya. Di pekerjaan saya sebelumnya, saya memimpin tim proyek untuk meluncurkan kampanye media sosial baru. Kami berhasil meningkatkan interaksi penggunaan sebesar 30% dalam 3 bulan pertama. Saya percaya dalam komunikasi terbuka dan jujur. Saat menghadapi konflik, saya berusaha mendengarkan semua pihak yang terlibat dan juga mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Saya menghadapi tekanan dengan tetap tenang dan juga terorganisir. Saya membuat daftar prioritas untuk memastikan semua tugas penting selesai tepat waktu dan juga mencari dukungan jika diperlukan. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Saya juga menganalisis apa yang salah dan juga mencari cara untuk memperbaikinya agar tidak terulang di masa depan.
Saya menggunakan alat manajemen waktu seperti kalender digital dan juga aplikasi list untuk mengatur tugas-tugas saya. Saya juga menetapkan prioritas harian untuk memastikan semua pekerjaan penting diselesaikan tepat waktu. Saya percaya dalam memberikan pengakuan dan juga apresiasi yang tulus atas kerja keras tim. Saya juga memastikan untuk mendengarkan masukan mereka dan juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Saya terbiasa menyusun plan awal dan juga list harian sebelum dan menentukan urutan jenis pekerjaan yang harus saya kerjakan berdasarkan skala prioritasnya, sehingga pekerjaan saya menjadi lebih terarah dan juga lebih baik lagi. Saya secara rutin mengikuti kursus online dan juga menghadiri seminar industri untuk tetap update dengan tren dan juga teknologi terbaru. Saya juga membaca buku dan juga artikel yang relevan dengan bidang saya. Saya menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan juga dampak dari setiap tugas. Saya juga memulai dengan tugas yang paling penting dan juga mendesak, kemudian beralih ke tugas-tugas lain sesuai dengan jadwal yang telah saya buat. Saya menerima umpan balik dengan pikiran terbuka dan juga melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Saya juga berterima kasih atas masukan yang diberikan dan juga mencari cara untuk menerapkannya dalam pekerjaan saya. Saya termotivasi oleh tantangan dan juga peluang untuk belajar hal-hal yang baru. Saya juga merasa puas ketika saya dapat melihat hasil konkret dari kerja keras saya dan juga kontribusi saya diakui oleh tim dan juga perusahaan. Karena saya memiliki pengalaman dan juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan posisi ini. Selain itu, saya memiliki semangat untuk belajar dan juga berkembang, serta berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi tim dan juga perusahaan. Benar Bapak, saya juga melamar di perusahaan lain di bidang pemasaran, akan tetapi besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan ini. Selama 5 tahun ke depan, saya ingin fokus mendalami pekerjaan saya sebagai konten kreator dan juga meningkatkan skill yang dibutuhkan. Sehingga kedepannya saya dapat memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi. Baik Bapak, kalau boleh saya izin berpendapat, besar harapan saya untuk dapat bekerja di kota tempat saya tinggal saat ini. Namun saya bersedia apabila kedepannya perusahaan mempunyai kebijakan untuk menempatkan saya di luar kota berdasarkan dengan pertimbangan perusahaan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana kriteria karyawan yang sukses menjalani bidang ini? Dan yang kedua, bagaimana budaya lingkungan kerja di perusahaan ini? Dan yang terakhir, apa ada tahapan lagi yang harus saya ikuti setelah tahap ini? Kira-kira kapan saya mendapatkan hasil dari interview ini? Terima kasih, Pak.